17 Agustus 2024 merayakan 79 tahun Indonesia Merdeka. Apa evaluasi kita? Saya bersama anggota Dewan Pengarah BPIP yang juga pernah menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah. Prof. Amin, ada izin tambang yang dibagikan ke ormas-ormas keagamaan. Pengurus Pusat Muhammadiyah termasuk yang paling akhir lah untuk mengiyakan tawaran itu. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar yang mengatakan bahwa ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan mampu mengelola. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta apa, mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Pak Hadar Nasir sendiri mengatakan bahwa menerima izin pengelolaan tambang bukan tanpa alasan. Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini, tapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat peraturan pemerintah nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan. Jadi ada soal supaya ormas ini tidak selalu kasih proposal, jadi punya bisnis sendiri, mandiri. Ada juga soal niat baik dari pemerintah yang dihargai oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Pertanyaan saya dan banyak orang, Prof. Amin, bagaimana kita meletakkan posisi ormas keagamaan sebagai barometer moral, pemandu bagi masyarakat atau yang menjaga masyarakat termarginalkan akibat pengelolaan tambang. Kemana mereka akan mengadu kalau ormas juga terlibat dalam pengelolaan tambang? Iya, itu cobaan besar saya kira dalam perjalanan masyarakat sipil di Indonesia ya. Karena ya tawaran itu kelihatannya manis sekali, bagus supaya tidak ada proposal masuk lagi setelah mengelola. Saya tapi tidak yakin itu. Tetap saja proposal itu ada gitu kan. Nggak mungkin itu. Tetapi ini memang godaan betul apakah civil society, organisasi masyarakat ini akan masih terjamin independen dan otonom atau tidak. Itu sebetulnya ada dua ya. Karena ini akan sangat, menurut Prof. Amin, ini bisa sangat mempengaruhi ya, independensi ormas keagamaan ketika mereka juga berbisnis dengan negara. Persis. Jangan-jangan nanti saling mengunci. Kalau saling mengunci ya sudah, suara-suara kritis dan kontrol dari masyarakat itu semakin buruk gitu ya. Kira-kira begitu. Maka harus hati-hati betul itu. Apa ya jaminannya, apa SOP-nya bahwa mereka memang masih membela rakyat ya, membela rakyat dalam arti masih kritis kepada pemerintah yang not on the right track gitu ya. Itu harus jelas itu SOP-nya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di mana sih lingkungan itu yang kemudian kita ini lagi perang loh di dunia ini tentang ekologi hijau itu. Ya itu kan. Itu di mana-mana tidak ada cerita sukses dalam hal pertambangan yang kemudian menjadi hebat itu di mana-mana ada masalah. Nah itu juga tantangan bagi... Apa yang paling Prof. Amin khawatirkan dari pemberian izin ini, menerima izin pengelolaan tambang? Apakah Prof. Amin punya kerisauan sendiri ketika ini dijalankan oleh ormas keagamaan? Ya itu tadi, independensi kalau kemampuan untuk to say yes or no terhadap pemerintah, kebijakan pemerintah itu akhirnya kan tidak lancar gitu kan. Jadi mana yang akan terjadi? Memang ini untuk mensejahterakan rakyat atau untuk membungkam suara kritis dari ormas keagamaan? Nah itulah yang saya sebut pisau bermata dua. Seolah-olah memang akan meniadakan proposal-proposal gitu ya. Ya itu bagus kalau terlaksana, tapi ya nggak tahu kapan itu. Tetapi yang
yang bermata dua, yang satu lagi yaitu tadi jangan-jangan ada bargaining supaya nggak usah lah bicara yang kritis-kritis gitu ya. Kalau itu kan maka saya kira kebanyakan catatan dari masyarakat sipil di Indonesia agak kritis dalam hal ini. Belum pernah mereka mengkritisi langkah civil society di Indonesia seperti yang sekarang ini. Saya tapi salut pada ibu-ibu Muhammadiyah, PP Aisyah. Organisasi perempuan Muhammadiyah tegas menolak pengelolaan tambang oleh ormas agama. Ketua Divisi Lingkungan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, PP Aisyah, Ibu Hening Parlan. Kita tahu bahwa penambangan sangat menyeramkan, belum lagi bahaya dampaknya. Akan lebih baik kalau warga Muhammadiyah yang jumlahnya jutaan masuk kepada isu transisi energi. Coba bayangkan tambang akan segera tutup, terus kita gabung gitu. Jadi suara-suara perempuan justru di Muhammadiyah secara kritis memberikan sumbangsi daripada ikut mengelola tambang tapi pada transisi energi. Anda lebih melihat sebenarnya apakah Muhammadiyah cukup keliru menerima ini mungkin? Tidak sensitif terhadap realitas yang terjadi ya, akibat dari kerusakan-kerusakan alam yang terkait dengan tambang. Itu kan sudah disuarakan secara internasional, mungkin PBB dan lain sebagainya ya. Dan Prof, mau saya potong, Buya Syafi'i Ma'arif itu sering sekali mencurahkan kekhawatirannya soal kerusakan lingkungan, bahwa kerusakan ini disebabkan oleh persekongkolan pengusaha dan para pejabat. Jadi Buya Syafi'i itu keras sekali berbicara soal kerusakan alam. Prof, orang yang sangat dekat dengan Buya Syafi'i Ma'arif, bahkan sering diidentikan sebagai anak didik Prof. Prof Amin ini anak didiknya Buya Syafi'i Ma'arif. Kalau Buya masih ada, kira-kira kalau lihat ini gimana ya Prof Amin? Oh, dia akan bersuara keras sekali itu. Enggak tahu kebetulan atau enggak ya, saya diwawancarai Tempo belum lama ya, yang saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin agama sangat tidak sensitif tentang lingkungan. Ternyata terbukti. Ternyata terbukti, nggak tahu 2-3 bulan kemudian beramai-ramai menerima tawaran itu gitu ya. Ya dari pihak pemerintah senang sekali kalau ada yang mau menerima gitu kan. Tetapi dari masyarakat sipil kekhawatirannya itu tadi, jangan-jangan tidak independen lagi ini orang-orang ini. Repot kalau saling mengunci begitu ya, sehingga nggak usah bicaralah kamu umpamanya begitu, kan repot semua gitu. Ya maka saya katakan SOP-nya seperti apa gitu loh. Sehingga independensi itu masih ada, kerusakan lingkungan itu tidak semakin parah, padahal kita akan berubah ke energi biru, umpamanya begitu kan. Timingnya saja sebetulnya sudah nggak nyaman ya, karena udah ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan besar, kurang apa mereka lalu meninggalkan, lalu kita ambil gitu, itu kan juga secara kritis harus kita analisis juga kan begitu. Ya mudah-mudahan nggak tahu ke depan, saya hanya itu tadi harus ada SOP yang jelas, kalau enggak dia akan seperti perusahaan-perusahaan besar itu. Dan sayang nama besar ormas keagamaan yang menjadi tumpuan harapan banyak masyarakat Indonesia sebagai tempat pengadu, pembela kelompok-kelompok marginal. Bagian ini ingin saya tutup dengan kalimat Buya Syafi'i dalam tulisannya di koran Kompas beberapa tahun lalu. Masihkah kita bangga sebagai manusia beradab yang mengacu pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab? Mohon dijawab pertanyaan ini dengan bahasa hati, tidak dengan bahasa kepentingan.